warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi suhu dan alat ukurnya. Berikut adalah kompetensi inti pada materi suhu dan alat ukurnya. Kompetensi dasar pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.4, menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu. Kompetensi dasar 4.4, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yaitu menjelaskan pengertian suhu, membedakan jenis-jenis termometer zat cair. Kemudian, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1. Melalui diskusi kelompok via video call WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu dengan baik. 2. Melalui diskusi kelompok via video call WhatsApp, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis termometer zat cair dengan tepat. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Apakah yang sedang dilakukan si ibu tersebut? Menurutmu, si anak sedang sakit apa? Nah, setelah kita tahu bahwa untuk mengukur suhu secara kuantitatif agar dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat, sahabat semua akan mengenal berbagai jenis termometer, karena termometer yang dapat menentukan suhu secara tepat. Baik, termasuk juga kita akan membahas termometer yang viral nih, sahabat, termometer yang dekat dengan corona. Jadi termometer tembak nih istilahnya. Jadi kalau angkat tangan bos, cek suhu dulu. Tapi jangan terus tiarap, nggak gitu ya, lain. Jadi di sini di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Baik sahabat semua, langsung saja kita akan bahas jenis termometer yang pertama. Yang pertama adalah termometer zat cair. Secara umum benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar, atau volumenya lah yang bertambah besar jika suhunya naik tentunya. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair dengan prinsip ini, dengan prinsip pemuaian. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu tentunya. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi dengan perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu yang cukup rendah yaitu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa ini sangat beracun
sehingga berbahaya jika termometer sampai pecah. Nah, selain raksa, kita juga bisa pakai yang namanya alkohol. Alkohol itu bisa sebagai pengisi termometer. Biasanya diberi pewarna, bisa juga dikasih warna biru atau merah supaya dapat terlihat berbeda dengan raksa yang warnanya sudah mengkilap. Nah, rentang suhu yang dapat diukur menggunakan alkohol itu tergantung jenis alkoholnya. Misalnya jenis yang pertama adalah toluen, yaitu rentangnya negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius saja. Atau menggunakan etil alkohol, yaitu rentangnya negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Biasanya alkohol ini digunakan untuk mengukur suhu-suhu rendah, berbeda dengan termometer raksa. Nah, alkohol itu tidak seberbahaya raksa, namun mudah menguap sehingga lebih aman nih digunakan sebagai pengisi termometer. Biasanya termometer yang menggunakan zat cair itu adalah, kita akan bahas juga deh, yang menggunakan zat cair. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Nah, bentuknya panjang dengan skala sekitar negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Ini menggunakan raksa. Lebih banyak menggunakan raksa, tapi ada juga yang diisi dengan menggunakan alkohol. Yang kedua adalah termometer suhu badan, atau kadang juga ini termometer klinis nih. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis itu sekitar 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu itu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibatnya raksa itu tidak segera turun apabila terjadi perubahan suhu setelah dilepaskan dari tubuh. Nah, ini yang diisi oleh zat cair. Termometer itu contohnya ada termometer laboratorium. Kalau kalian cek di laboratorium sekolah pasti ada deh termometer laboratorium, atau termometer klinis, termometer suhu badan. Itu adalah termometer dengan isian zat cair. Yang kedua adalah termometer bimetal. Berbeda dengan zat cair, tentunya bimetal ini logam. Jadi coba perhatikan deh, ini termometer yang terdiri atas dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal ini akan melengkung. Coba mengapa melengkung? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lain. Ini adalah prinsip dasar termometer bimetal. Namun jarang juga ditemukan termometer bimetal. Prinsip ini, prinsip melengkungnya itu digunakan untuk membuat termometer. Nah, yang ketiga itu termometer yang viral. Hampir semua orang beli untuk mengecek bagaimana kondisi orang itu, istilahnya pencegahan orang itu terkena corona atau tidak. Biasanya kalau yang suhunya tinggi 37, berapa gitu ya. Jadi itu bisa, kalau sekolah disuruh pulang atau kerja diminta pulang karena ditakutkan orang itu demam. Namanya adalah pirometer optik. Nah, pada umumnya pirometer optik itu digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur suhu sangat tinggi, di atas 1000 derajat Celcius. Wah, biasanya untuk mengukur suhu pada peluburan logam karena hanya menggunakan seperti sinar laser. Cara kerjanya itu adalah berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan suhu. Bisa juga dengan suhu tubuh nih. Kalau sekarang kan suhu tubuh tanpa sentuhan itu bisa juga dengan menggunakan pirometer ini. Jadi makanya ketika kita masuk ke fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit atau seperti sekolah sekarang, hampir semua deh ke minimarket enggak, ke supermarket itu ada yang menggunakan termometer, yang termometer tembak nih, pirometer namanya. Nah, itu adalah jenis-jenis termometer cukup sederhana. Ada yang diisi dengan air, bimetal, dan juga pirometer. Kalau sahabat ingin mengenal termometer lebih jauh, sahabat bisa browsing-browsing cari nih apa saja jenis-jenis termometer, dan sahabat pelajari apa dari kelemahan dan juga kelebihannya. Seperti tadi nih, seperti raksa itu mengkilap, kalau alkohol tidak. Tapi raksa berbahaya, alkohol tidak seberbahaya raksa. Nah, itu ada perbedaannya seperti itu analoginya. Semoga sahabat bisa menemukan hal yang lebih lagi setelah melihat video ini.
Berikut adalah ulasan tentang jenis-jenis termometer. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi tentunya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share ya. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Infrared termometer menyebabkan kerusakan otak. Pendapat ini mulai muncul beberapa waktu yang lalu kalau katanya termometer gun yang biasa dipakai untuk mengukur suhu sebelum masuk gedung, sebelum lewat jalan, katanya itu tuh bisa mempengaruhi dan mengakibatkan kerusakan otak. Nah, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ada beberapa klaim dari pendapat ini dan ini nanti akan kami bahas, kami kupas lah satu-satu. Yang paling pertama, klaimnya adalah termometer gun katanya bisa merusak otak. Nah, dari pendapat ini sebenarnya ada kesalahan pemahaman mendasar tentang cara kerja termometer gun. Mungkin sih karena namanya termogun kayak pistol, atau mungkin dari segi bentuknya juga yang emang kayak pistol, jadi orang ngiranya kayak alat ini mancarin suatu sinar gitu yang kemudian bisa nembus ke otak gitu, kayak gitu, yang merusak struktur otak. Padahal nggak kayak gitu. Cara kerja dari termometer infrared ini adalah dia menerima gelombang inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Di sini konteksnya adalah di jidat kita. Jadi prinsipnya tubuh manusia atau semua benda yang memiliki suhu itu tuh dia memancarkan gelombang inframerah. Ini adalah prinsip dasar di fisika, namanya black body radiation. Nah, jadi gelombang inframerah yang dipancarkan ini kemudian ditangkap oleh sensor termogun ini, termometer infrared ini, yang kemudian dibaca menjadi suhu di sini. Yang paling pertama itu bahwa termogun ini nggak mancarin inframerah ke kita, tapi kita yang memancarkan inframerah yang kemudian ditangkap oleh sensor. Kemudian mungkin ada yang tanya, tapi itu kan ada lasernya, tapi itu kan ada sinar merahnya itu. Nah, sebenarnya sih cahaya merah di termogun itu, dugaan saya itu tuh bukan bener-bener laser, tapi LED spot. Soalnya kalau kita make ini, sinarnya itu ketika jaraknya udah lumayan jauh, nggak jauh-jauh banget, lumayan jauh aja itu sinarnya udah nyebar. Padahal kalau beneran laser, dia jarak yang jauh gitu aja masih masih titiknya masih fokus gitu. Tapi kalaupun memang sinar ini adalah laser, itu pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Sinar di termogun ini sebenarnya fungsinya hanya untuk sebagai penanda gitu. Penanda bagian mana sih yang diukur suhunya oleh si termometer infrared ini. Dan sebenarnya dalam prakteknya ketika kita ngukur, misal kayak gini, nah ada titik merah, yang diukur sebenarnya bukan di titik merahnya itu. Yang diukur sebenarnya adalah titik di bawah termometer itu. Di video kami yang sebelumnya pas kami membahas tentang termometer ini, kami jelasin, kami liatin ketika kami ngukur solder. Jadi ketika sinar merahnya dipasin ke batang soldernya, pembacaannya paling cuman beberapa puluh derajat, tapi ketika sinarnya ini kita naikin biar bagian yang dibaca itu tepat sama sensor ini, suhunya bisa kebaca dengan lebih tepat di sekitar 200-an derajat. Jadi sinarnya ini hanya untuk penunjuk saja, dan kalaupun sinarnya dimatiin itu nggak pengaruh sama sekali, nggak mempengaruhi pembacaan. Makanya kalau untuk pembacaan yang jarak dekat kayak gini kan ya nggak perlu sinarnya juga, soalnya udah pas gini kan. Sampai sini semoga udah clear dulu ya.
Nah, kemudian klaim yang kedua bahwa termogan itu sebenarnya dipakai untuk ngukur kabel panas, tapi kok sekarang malah dipakai untuk ngukur suhu manusia. Nah, sebenarnya klaim ini sih ya ada benernya juga, tapi informasinya nggak lengkap. Beberapa termogan memang didesain untuk keperluan industri dan dipakai untuk mengukur suhu kabel panas, mesin, oven, penggorengan, dan lain-lain. Itu memang ada untuk keperluan industri termogan, tapi ada juga beberapa termometer infrared termogan ini yang dipakai memang untuk keperluan medis dan mengukur suhu tubuh manusia. Paling sebenarnya kayak termometer ini yang warna kuning ini biasanya sih termometer yang untuk industri. Ciri-cirinya biasanya selain warnanya ini adalah di pembacaan suhunya, rentang pembacaan. Kalau di termometer industri biasanya rentangnya jauh banget, mulai dari ini contohnya minus 50 sampai 400 derajat Celcius. Sementara kalau termometer medis untuk mengukur suhu itu tuh rentangnya lebih kecil, misal kira-kira mungkin 30 sampai 60 derajat kayak gitulah. Dan untuk ketelitiannya juga beda. Termometer industri itu ketelitiannya paling 1 derajat, sementara kalau termometer medis ketelitiannya bisa sampai 0,1 atau 0,2 derajat gitu. Dan sebenarnya dari awal ketika orang-orang mulai rame make termometer ini untuk mengukur suhu, kami itu udah ngewanti-wanti gitu. Di Instagram kami bisa dicek juga postingannya @ditechengineering. Jadi di situ kita jelasin kalau termometer yang banyak dipakai ini itu sebenarnya termometer untuk industri. Makanya hasil pembacaannya kadang kayak agak-agak ngaco gitu. Masa suhu manusia 32 derajat? Masa suhu manusia 30 derajat itu kan nggak mungkin. Itu manusia apa vampir? Tapi sebenarnya kalau mungkin memang terpaksa pakai yang kayak gini, ini bisa dikalibrasi ulang untuk bisa dipakai ngukur suhu tubuh manusia. Tapi akurasinya ya masih kurang. Video tentang caranya udah pernah kami bikin, bisa dicek di sini ya linknya. Nah, demikian penjelasan tentang termometer gun ini yang katanya bisa inframerahnya merusak otak, merusak struktur otak. Semoga ya bisa menjawab lah kebingungan teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman bisa menambah informasi dari website-website gitu, klarifikasi dari para dokter yang nunjukin bahwa termogan ini nggak berbahaya. Terutama untuk yang termometer medis, itu kan udah diuji secara klinis, secara medis kalau itu tuh nggak berbahaya untuk manusia. Nah, mungkin itu aja, semoga bisa menjawab. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen nambahi atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa sampaikan aja lewat kolom komentar. Sekian untuk video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.